Bayangin coach, gue nggak nyindir siapapun ya. Timnas menang, dia nggak happy gitu mukanya. Yeah, I don't get it. Don't get it. Ibarat hasil permainan performance lawan Uzbek, berdasarkan itu kita dikembalikan ke bumi. Kartu merah itu menit 82, 83. Seandainya nggak ada kartu merah pun, kita nggak akan menang juga. Striker-striker atau winger-winger dan striker ini akan mulai berpindah. Musim jual mahal semua dong coach ya? Ini, ya. Akan jual mahal semua dong ya? Sekali lagi, sama kayak si Xabi Alonso. Tahun pertama, nothing. Kalau lu, if you want to raise your level, stay di Bologna setahun. Kayak Alonso, stay di Leverkusen setahun lagi. Kita lihat tahun depan. Hola, kita jumpa lagi dalam Jasaye dan ini kita syuting ya 1 jam 2 jam sebelum kick off dari perebutan juara ketiga Piala Asia. Ya, tapi ya ini ada coach. Menurut saya ya, apapun hasilnya Indonesia layak menang. Betul nggak coach? Ya, harus menang karena orang bukan harus menang, layak menang. Layak menang juga. Betul. Orang menilai hanya satu pertandingan di mana kita failed. Ya. Tapi mereka lupa 4 pertandingan di mana kita berhasil. Ya. Dan gue rasa kalau kita lihat kenapa kita fail, lihat backgroundnya. Ini bocah 20 tahunan, jam terbang cetek, mental tidak stabil. Mereka ingin membuktikan euforia di tanah air luar biasa. Dapat sumbangan 23M. Jadi pada saat kita inginnya berlebihan, kekunci semua kan. Dari detik awal itu udah passing kontrolnya hancur. Nggak pernah bisa position lebih dari berapa detik ya? 3 detik nggak bisa pegang bola. Hilang terus. Kecuali di 10 menit akhir babak pertama. Masih bisa ngikutin. Iya. Babak kedua mulai drop lagi. Bahkan gue bilang sama gue siaran kan. Gue bilang kalau gue jadi Sintayong hal kayak gini gue mengalamin sebagai pelatih. Gue akan tutup itu ruang ganti. Gue nggak buka tactical book, nothing. Gue hanya bicara. Kalian lihat, passing control aja nggak bisa. Coba semua merenungkan masing-masing. Gue tinggal 5 menit. Biar merenungkan masing-masing tiap pemain. Gue balik lagi, guys, masih ada 45 menit. Kita fight, semua masih bisa. We can still win the game. We can still win the game. Ternyata omongan seandainya yang dilakukan oleh Sintayong untuk menyemangatkan kembali nggak berhasil. But that's okay. Karena untuk namanya proses nggak ada kita menang terus. Cuman ekspektasi kita berlebihan. Terlalu tinggi berlebihan. Ini masih bocah-bocah, men. 17 pemain dari 23 main di Liga 1. Dan nggak selalu tiap minggu main juga. 6 main di Liga luar, tapi tier 2, tier 3. Bukan di IPL, dan bukan di Bundesliga. Sebagian dari mereka cadangan juga. Jadi what do you expect? Justru yang kita tunjukkan ini udah luar biasa. Mengalahkan Australia, kan? Mengalahkan Korsel. Dan main bagus, dan bukan hanya mengalahkan. Betul. Yang kita lakukan adalah bekerja sama as a team, 11 pemain, baru kita bisa berprestasi melebihi kapasitas kita sendiri. Karena we play as a team. Nanti akan ditunjukkan lawan Irak. Kita begitu ya? Yakin gue. Karena gue sebagai pemain mengalamin. Oh ini bisa terjadi. Ibarat hasil permainan performance lawan Uzbek. Berdasarkan itu kita dikembalikan ke bumi. Ternyata lu nggak sehebat itu loh. Kalau lu sok-sok lu gila Pak. Uzbek itu kan satu kelas di atas kita, coach. Betul ya? Kalau dilihat match kemarin iya. Jadi kalau orang protes penalti, which is bukan penalti, gol dianulir, kartu merah. Kartu merah itu menit 82, 83. Seandainya nggak ada kartu merah pun, kita nggak akan menang juga. Jadi it's not an issue. Justru gue bilang, jangan netizen membuli mereka. Semangati mereka. Dukung mereka. Karena mereka sudah berprestasi, kemarin mereka bekerja keras. Tapi namanya atlet kan dari pemain. Kita komentator
waktu gue jadi pelatih, kita bikin kesalahan juga. Masa pemain nggak boleh bikin kesalahan? Ya. Tapi kan pemain yang hebat, pemain yang profesional tidak membuat kesalahan yang sama. Ya. Maka dari itu gue yakin kita lolos. Ya, kalau menurut saya kita udah overachieve tuh. Overachieve. Betul. 8 besar aja udah hebat banget, men. Gue lihat ini 4 besar gitu loh. Gue lihat di sosmed gue ada muncul cuplikan dari Erick Thohir di interview. Dia bilang target ini sebenarnya 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Dan STY udah mencapainya sekarang. Iya. Ya. Bahkan pada saat gue ketemu Erick meeting, Erick bilang nih, perjanjian saya sama STY lolos grup. Saya sudah happy. Habis itu STY bilang 4 besar. Gue sampai begini, hah? 4 besar? Kata Erick. Enggak, gue yang bilang. STY 4 besar, Erick bilang lolos grup aja cukup. Oke, lolos grup itu kan 8 besar. Oke. Itu udah diperpanjang otomatis. STY bilang enggak, kita masuk 4 besar. Gue sampai ini STY yakin 4 besar. Ini lawannya bukan tim kemarin sore loh. Ya. Mungkin beda dengan senior, tapi minimal mereka punya budaya sepak bola, punya pondasi sepak bola. Ya udah, gue bilang kalau SCY percaya ya kita dukung. Ya. Dan dia buktikan loh. Ya. Dia buktikan masuk 4 besar. Kemarin waktu lawan Korsel main kita kayak kesetan gitu, Iya. Coach, ya. Itu kita luar biasa lah. Semua jadi pengalaman. Lawan Uzbek pun juga jadi pengalaman. Ya. Kita nggak bisa putar kembali match itu. Yang kita bisa lakukan, kita perbaiki untuk match ke depannya. Karena jangan harus lawan Guinea lagi, terbang ke Paris lagi, capek semua. Enggak. Selesaikan sekarang juga. Malam ini. Malam ini. Sekali lagi kita siaran 2 jam sebelum kick off. Ya. Ya, tapi apapun mau kalah menang, saya tetap merasa bahwa tim ini adalah this is the winning team. This is absolutely The winning team. the best performance team dari berapa tahun, puluhan tahun terakhir yang kita punya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bayangin coach, gue nggak nyindir siapapun ya. Timnas menang, dia nggak happy gitu mukanya. I don't get it. Don't get it. I Don't get it. don't Lu get boleh it. berbeda dengan STY, berbeda dengan Erick, berbeda dengan Koci, Yeah, tapi yeah. this is our national team. This is our national team dan kalau kita lihat ini kan setelah pemilu. Jadi berpihak ke siapa sebenarnya? Pemilu itu penuh dengan hujatan, hoax, fitnah dan lain-lain. Sepak bola ini U23 loh. Mengembalikan Menyatukan kan masyarakat Indonesia dengan 275 80 stadion juta penuh dengan orang Indonesia. Gila semua itu. stadion benar-benar menyatukan. Kok ada orang yang Nobar di memecah mana-mana. belah yang nggak suka kalau kita berjadi bersatu? Nggak masuk akal untuk gue. Koji, mungkin lo udah bahas di mana-mana ya. Kalau gue sepakat, itu kemarin VAR tidak VAR itu kan offside ya, betul ya? Ya. Betul kan? Gini. Yang jadi masalah lawan Korea pada saat gol Korea dianulir, we are happy. itu ada garisnya Ya. dari TV. Ya. Kemarin nggak ada garisnya. Ya. Kemarin hanya ditunjukkan 2 angle. Ya. Nah, gua ambil 2 angle itu kan kita nggak bisa ambil kesimpulan. Ya, karena miring lagi ya. Iya. Gua ambil kesimpulan dari garis kotak di luar gawang. Ya. Itu kan ada kotak putih. Kaki mana yang paling dekat dari kotak itu? Itu ada offside kan? Ya. Kalau kaki Uzbek, ya kita nggak offside. Kalau kaki kita, ya kita offside. Nah, kaki Sananta ada fotonya itu lebih dekat dengan garis kotak, garis putih. Yang gue itu. tanya kenapa nggak digaris ya? Nah, itu gue nggak ngerti juga. Biasanya kan langsung kan, gitu kan, ada garisnya, ada garis imajinernya. Karena kalau ada garis imajiner tersebut, netizen udah diem. Okay? Kalau keputusan ini penalti atau tidak, beda. Tapi kalau offside di Liga Inggris pun, Ya. itu tinggal tadi garis. Iya, sudah. Sejajar aja offside kok. Ya. Betul kan? Ya, jadi karena kemarin tidak ditarik garis, Itu yang gue bingung, Coach. semua marah. Ya. Tapi setelah gue lihat fotonya, bahwa kakinya Sananta memang lebih dekat ke garis putih Gawang ya. yang dekat gawang itu. Jadi gue bilang, ya berdasarkan itu, gue bilang ini offside. Tapi kalau kartu merah menurut gue itu tidak seharusnya. Setuju. Itu kan dia continuation ya. Yang discussable itu cuman kartu merah. Yang lain gue setuju dengan keputusan wasit. Iya. Kalau dibilang wasit tidak bagus, gue bisa terima. Tapi dibilang kita dicurangin, gue nggak bisa terima itu. Hanya kartu merah. Ya. Karena pada saat kita sebagai defender, Ya.
ingin menendang bola, kita tendang dengan sekuat tenaga, biar bola pergi. Masa diberhentiin gitu ya? Bahwa ada lawan datangnya kita nggak ngeliat lah, kita fokus ke bola lah. Iya kan? Ini memang momentum yang tidak menguntungkan si Rizky Ridho. Tapi mungkin aturan di FIFA membuat si wasit mengambil keputusan untuk memberikan merah. Tapi wasit harus feel the game. Dia cek di VAR. Dia lihat apakah ada intensi atau enggak. Di Liga Inggris kena tangan belum tentu penalti. Setiap minggu kita ngelihat itu. Dan itu pun debatable. Itu pun debatable, tapi itu terjadi tiap minggu. Tapi ini jelas tidak ada intensi. Dan jelas juga bahwa pemain Uzbek itu masuk ke dalam. Jadi harusnya ini nggak dikasih kartu merah, at least kuning lah. Tapi setuju. Ini kita dirugikan. Cuma sekali lagi itu terjadi di menit 82-83. Ya mau nggak merah pun kita nggak menang. Coach, jadi kalau kita menang kita akan langsung otomatis masuk ke Paris ya, ke Olimpiade. Tapi kalau nggak menang kita akan playoff melawan Guyana. Guinea di Paris. Jadi kita tanggal 9 udah berangkat ke Paris kalau nggak, tapi gue nggak tahu Guinea seperti apa, kekuatannya apa, tapi rata-rata pemain Afrika secara fisik lebih kuat. Cuman semoga nggak kesana lah. That's why gue nggak pernah mau bahas match itu karena untuk gue kita fokus ke match yang depan mata aja dulu. Irak walaupun hebat bukan negara yang mustahil untuk kita kalahkan. Irak itu pernah dikalahkan Thailand tahun lalu. Kalah lawan Jepang masuk final 2-0. Jepang kalah lawan Korea. Kita mengalahkan Korea kalah lawan kita. Jadi ini gue nggak mau ambil kesimpulan. Tapi gue hanya bilang kira-kira selevel sama kita. We still have the chance. Ini bukan cocokologi ya. We still have the chance. Kalau kita main tenang, passing, kombinasi. Seperti kita lawan Korsel ya. Terutama lawan Jordania. Passing, create peluang. Kita bisa menang. That's why gue lebih senang ketemu Irak daripada ketemu Jepang. Definitely. Karena budaya Timur Tengah itu kayak Brasil, banyak sekali dribbling. Itu bisa kita manfaatkan. Diperlukan kekompakan dan semangat ya. Apalagi semua bangsa Indonesia dukung coach. Ketenangan. Ya, mungkin gue takutnya itu over pressure. Pressure-nya terlalu besar buat mereka. Ini artinya apa? Rizky Ridho tidak bermain, coach ya? Tapi strike main ya? Jadi kemungkinan besar di belakang kemungkinan Hubner geser ke tengah, Komang di kiri. Kalau gue jadi Sintayong itu yang gue lakukan. Kita pastiin aja. Coach, satu lagi nih sebelum kita pindah ke topik berikutnya. Kan selalu, peringkat kita 100 sekian ini lupa. Itu kan peringkat senior. Senior. Gue gak tahu kok ada orang-orang nih. kita tuh peringkat kita Jody Boy itu kan senior. Ini topik yang bagus you ajukan. Karena gue siaran di beberapa TV kan. Gue juga bingung. Ratusan peringkat di kok bawahnya. Dikasih. Iya, ini kan senior. Gak ada hubungannya sama sekali dengan U23. Kenapa mereka tampilkan itu nggak ngerti juga. Ngerti itu. Kok ada gitu? Itu kadang-kadang coach. Orang tuh kalau nggak tahu banyak, itu justru ngomongnya banyak gitu. Gue aja bukan orang bola nih coach. Gue tahu itu peringkat senior men. Gitu dan loh. Sama sekali nggak ada korelasinya dengan U23. Nggak ada. Makanya kita melawan Korea itu seperti imbang. Kalau senior lo tahu sendiri. Ya kan Korsel itu udah 4 besar Piala Dunia kali. Kalau kita ketemu Korsel di senior, gue kasih kita 10%. Ya fair aja. Mayoritas main di Eropa kok. Iyalah. Jepang pun demikian. Jepang juga demikian. Tapi karena ini U23, that's different case. Saya nggak bawa coach, ini U23 apapun masih bisa terjadi gitu loh ya. Australia coach, itu peringkatnya gila, tinggi banget. Australia itu seniornya 26. 26 atau 23 ya? Pokoknya di bawah 30 besar lah. Bisa kita kalahin tuh. Karena yang kita kalahin ya bocil-bocilnya dia gitu. Ini. Sesama bocil. Dan bocil kita mateng karena STY Sintayong memberikan mereka jam terbang bermain di senior. Itu hebatnya. Dia punya Sintayong itu benar-benar punya visi jangka panjang. Yang orang nggak lihat. Ya emang harus begitulah. Ini contoh ya, Hoki Caraka itu dibully terus. Main jelek, emang dia main nggak bagus. Cuman sama Sintayong dimasukin senior, dikasih. Kan dari latihan aja dia bisa belajar. Sekali-sekali main 5 menit, sekali 10 menit. Nanti seperti yang dilakukan sama Witan.
Witan sama Arhan ya, sama Marcelino. Sama Rizky Ridho. Ya, Rizky Ridho. Masukin aja dulu awal-awal belajar. Dibully orang silakan. Lama-lama nanti jangan kaget kalau Hoki bisa jadi striker kita utama. Gue tuh yang suka nih coach. Dari ini kan kita tuh bisa ngebungkam Malaysia, Vietnam yang nyinyir itu sama Thailand. Itu fans Malaysia itu dukung kita semua sekarang. Iya kan? Iya. Ngata-ngatain timnya sendiri. Iya, dan bukan satu loh. Beberapa faktor. Mereka mau puji itu Shin mendukung Taeyong kita ya. semua. Ya. Vietnam lah yang paling kesel ya. Ya. Yalah, biarin aja lah. Vietnam. Oke, kita masih UCL sekarang ya. Wow, ini Bayern gitu. What do you think? Penampilan Bayern, Dortmund gitu ya. Gini, ini yang namanya Champions League. Ya. First leg selalu membosankan. Dan kita bicara Bayern dulu ya. Ya. Bayern first mungkin 10 menit. Bayern main dengan flair, nyerang banyak peluang. Madrid bertahan. Boring. Sampai terjadi gol pertama. Baru Madrid mulai nyerang. Madrid cetak gol. Bayern cetak gol. Madrid cetak gol di menit akhir penalti. Oke. Tapi yang gue pertanyakan, Madrid pas nyerang, Bayern itu kekurung loh. Sekarang gue pertanyakan, kalau lu punya pemain sehebat Madrid, nyerang bagus, mereka buktikan kenapa lu main bertahan. Nah, that's Ancelotti. That is Ancelotti. Kenapa dia selalu ngincar di game kedua? Bertahan terus. Benar-benar bertahan. Itu Leroy Sané dapat peluang 3-4 menit pertama, egois, Musiala egois. Terlalu banyak pemain egois. Tapi ya masih ada leg kedua, makanya skor 2-2. Lebih menguntungkan siapa? Lebih menguntungkan apa? Bayern dong? Madrid lah. Hah? Madrid. Ya. Karena goal away kan nggak dihitung. Oh, sekarang begitu ya? Ya. Jadi nanti kalau tapi main ada faktor penonton, coach. Ya, ini kemarin mainnya di Bayern. Ya. Nah, nanti main di Madrid, 2-2 Madrid cetak 1 gol aja cukup. Dan Madrid akan keluar. Madrid akan keluar. Jadi untuk gue sih ya Bayern sih ya bukan nggak punya peluang, pasti ada peluang, namanya match sepak bola. Oke. Tapi kalau Bayern bisa nahan, paksa mereka keluar. Kalau Madrid, yang jadi masalah Madrid ini kalau ketinggalan sering nggak sabaran. Kalau Madrid nggak sabaran itu bisa dimanfaatkan sama Bayern. Oke, kita lihat semifinal kedua ya. PSG lawan Dortmund. Ya. Ini tim kemarin main, gue nonton. Jadi gue kemarin tuh nggak enak badan. Gue live reaction, habis itu gue berhenti karena gue mau tidur. Akhirnya gue sempat nonton 15-20 menit di babak kedua. Ya. Nah, gue ini nggak layak match semifinal UCL. Dua-duanya. Gila, itu bener-bener tim Tarkam yang main kayak turnamen Tarkam. Ya. Pegang bola hilang semua, gerasa gerusuk, passingnya hancur-hancuran, jelek banget. PSG jelek, Dortmund jelek. Beda banget sama Dortmund yang ngalahin ATM. Oke. Beda banget sama Dortmund yang ngalahin. Kayak different team ya. Beda sama PSG yang ngalahin Barca. Beda sama PSG yang kalah di kandang lawan Barca. Kemarin dua-dua jelek banget dari segala segi. Jeleknya jelek. Akhirnya Dortmund cetak 1 gol. Ya that's it. Nggak ada highlightnya lagi. Coach, di antara game yang tidak menarik itu antara dua semifinalis ini ada Jadon Sancho bermain bagus banget. Babak kedua. Ya, saya nggak pernah lihat Jadon Sancho bermain seperti itu ya. Babak kedua, babak pertama jelek juga. Ya. Babak kedua better, lebih bagus karena dia sering main nggak bagus. Jadi sekali bagus dipuji-puji sama media-media berlebihan kalau gue Tapi bilang. over lah coach, kemarin dia 11 dribble berhasil ya. Iya. 100% dribbling. Terutama di babak kedua. Iya. Babak pertama nggak begitu bagus. Cuman gue lihat berkali-kali Sancho main di Bundesliga jelek juga. Ya. Jadi kalau Dortmund mau beli mending jual aja. Balik ke MU bukan jual. Kan dia pinjaman kan? Ya kalau seandainya mau dibeli. Iya. Dan itu menurut saya kalau kita hubungan dengan MU ya, ada 2 pemain yang dibuang keluar coach. Itu sekarang bagus ya. Jadon Sancho dan kemudian juga Greenwood. Kalau Jadon Sancho jelas ya, Ten Hag. Gue mending Greenwood. Ya tapi kan ini kan masalah seluruh masyarakat ya, penggemar MU. Iya. Terutama kaum perempuan tuh. Iya. Sekarang Mason Greenwood lah, Iya orang sih. yang dia pukul aja udah maafin dia, gimana sih?
Mau Dan tinggal bareng udah punya anak. punya anak, dan ini anak kecil loh, Iya. yang masih labil gitu. Iya. Dan dia udah menunjukkan, abis itu kan dia tidak ulangi yang Remorse penting. kan, dia Iya. udah minta maaf, Iya, dia iya. menyesal. Iya. Dan Anak muda kok. gue kalau jadi Ineos, gue akan tarik kembali Greenwood. Iya, Sancho gue jual. Kalau Sancho, nah Sancho ini coach, kan persoalannya cuma sama Ten Hag nih, Ya. bukan dengan tim nih. Sama Ineos juga. Sama Ineos juga? Ya, jadi Ineos suruh dia minta maaf, dia nggak mau. Ya. Di situ Ineos kesel juga. Tapi kalau sekarang kayaknya kan dia seolah-olah kalau Ten Hag jadi dibuang, Sancho akan kembali. Mungkin. Masih, gue nggak yakin, tapi ada kemungkinan itu. Iya. Karena dia mau kemana lah? Siapa yang mau beli Sancho Nggak ada. dengan harga semahal itu? Dengan gaji segede itu. Dengan segede itu, Nggak ada. dengan Nggak apa ada. penampilan yang labil ya? Iya, nggak ada. Bener-bener nggak ada. Paling di loan lagi. Di loan lagi gitu. Kalau ya. Ten Hag stay, paling di loan lagi. Dan lucu juga ya, Ten Hag itu indikasinya mungkin akan stay ya? Nggak ngerti gue. Nggak ngerti. Kan on and off gitu Iya, kan? on and off. Iya. Bener-bener on and off. Menurut gue sih pelatih ini ya, di samping terakhir saya meragukan ini jangan-jangan strategi ini tuh nggak segape yang kita pikir gitu coach. Selalu itu aja tuh di menit-menit terakhir. Kemarin ya Allah man, lawan juru kunci Iya. Burnley ya. Yang jelas dari permainan itu nggak bang, itu bukan Ten Hag yang gue kenal. Dia bisa jauh lebih bagus. Komposisi pemain kah yang memang bapuk ya, banyak sekali yang cedera kah? Banyak sekali pemain yang nggak mau dengerin, yang Iya, katanya kepala udah mulai batu. begitu ya? Iya. Itu kan kejadian dengan Van Gaal 2 tahun, Ole 2 tahun, Mourinho, semua kan komplain masalah pemain. Bahkan Mourinho itu saking keselnya, Iya. dia bilang, zaman gue itu masih ada beberapa pemain yang main yang mau gue buang. Masih main di MU sampai sekarang. Di list down kan, itu ada 6-7 pemain yang masih main. Martial Zamannya mungkin ya? Mourinho. Ya, Martial, Luke Shaw, Rashford, Maguire. AWB, Maguire, gitu. Jadi kalau di MU ini pemainnya, kalau mau pecat Ten Hag pun it's okay, tapi jangan lupa pecat pemainnya juga. Ya. Bahkan yang gue terakhir baca itu semua pemain mau dijual. Ya, tinggal Asal menyisakan ada yang mau beli. menyisakan 3 pemain. Ya. Højlund, kemudian Garnacho, sama satu lagi Kobbie Mainoo. Ya. Artinya Bruno Fernandes pun kalau mau pergi Kalau pergi ada yang aja. mau, iya. Kalau gue bilang sih Martinez harus dipertahankan. Sayang Martinez itu Martinez. attitude-nya bagus, main bagus. Kalau gue sih Bruno juga dipertahankan lah. Bruno tergantung pelatihnya butuh Ya. butuh seorang playmaker atau enggak. Ya. Yang penting dia all out ya. Oh ya, tergantung strategi permainannya ya. Iya. Bruno bisa bermain kayak Odegaard. Betul. Jadi Betul. menjelajahi sayap kanan. Dan sekarang apa ya, gol-golnya kan, gol assist-nya kan masih salah satu yang terbaik saya pikir Bruno Fernandes ya. Iya. Leadership-nya masih oke Iya, gitu ya. Ini memang hancur banget MU, jadi saya nggak tahu ya ke depan kayak apa. Iya. Ya tinggal 3 aja katanya mau dipertahankan, we never know. Iya kalau laku pemain yang dia mau buang. Banyak yang kayu tua juga ya kan. Gajinya gede-gede. Gajinya kegedean itu strategi Tolol waktu itu. zaman Rangnick Ole itu tolol menurut gue sih. Woodward Itu banyak itu Woodward. yang ngatur itu. Gila men, Varane 300.000. Iya kan? Apa siapa lagi tuh pemain? Casemiro 300.000. Rashford, Gila. Anthony, ya kan, Jadon Sancho. Iya, Sancho lah gila. Gila bener tuh. Mati loh. Itu. Makanya kena financial fair play. Iya. Adakah orang yang mau beli? Karena penampilan Rashford sekarang mau laku berapa gue tanya coach. Kalau tahun lalu mungkin bisa mentok ya. Bisa minta di atas 100 juta kali. Ya. Sekarang paling 70. 70 itu pun kalau ada yang mau. Iya, PSG PSG aja udah males lah beli dia. dia harus berubah. Ya. Kemarin yang menarik itu ada yang siapa ngomong, gue lupa ya, bahwa sebenarnya persoalan Ten Hag itu ada pada saat dia terjadi persoalan dengan Cristiano Ronaldo. Bagaimana dia mengatasin perlawanan atau masalah pemain. It start from there. But you have to, betul, okay, I can accept that. Cuman sebagai pelatih dia harus menunjukkan bahwa dia di atas pemain. Ya, setuju. Dan yang Ronaldo kan bikin ulah. Tapi caranya mungkin coach. Ya mungkin caranya. Caranya. Ya. Kalau tindakan gue setuju. Pemain MU harus didisiplinkan. Ya. Tapi caranya. Caranya mungkin terlalu Belanda lah, terlalu straight to the point. Ya. Mereka butuh diplomatis dan lain-lain. Ya. But cuman kalau gue bilang di luar itu emang pemainnya deadwood semua lah. Ya. Harus diganti. Tidak menghargain. Lo nggak menghargain kita lo sebagai fans. Iya. Yang harusnya tiket mereka mahal banget gitu. bukan hanya fans, for the club.
for the club. Gitu. Harusnya mereka digaji bener. Wong passing aja amburadul. Nggak usah gameplay, passing aja amburadul. Ya. Dengan gaji Casemiro tahun ini kan jelek terus mainnya. Dengan gaji sebesar itu, Varane, aduh. Varane hancur-hancuran. Gol, wih 300.000 seminggu. Iya, seminggu. Pounds ya? Ya, pound. Jadi itu Itu sekitar berapa? 6 M ya? 6 M seminggu tuh, nggak ngapa-ngapain. Jadon Sancho dibayar nggak main sama sekali. Iya. Makanya dia bilang, enggak, gue nggak minta maaf, lu tetap harus gaji gue. Itu mesti ada aturan ya, dirugikan juga ya. Klub dirugikan, fans juga dirugikan loh. Harusnya Kita kesel ada banget. klausul. Ada tanggung jawab klausul. Iya. Gaji ini sekian, asal lo ada KPI-nya Iya, gitu loh, iya, Coach. iya, betul. Ada KPI-nya. Iya, betul. Harusnya begitu. Basic salary, Ya. lu tiap match, let's say kalau lu main dapat Kartu kuning, kartu merah kena sekian, menolak main iya, kena iya, sekian, iya. melawan Harusnya komposisinya seperti itu, bukan melawan pelatih blok kena gaji. sekian. Iya, benar. Ini Wah, gila lo. tapi ini kan udah lama di bawah Woodward udah lama dilakukan sama MU. iya. Beli pemain overpriced, gaji tinggi. Dulu mah oke ya, selalu masuk UCL ya kan, Ya. Premier League di atas gitu. Boleh-boleh aja sekarang loh. Penghasilan turun gitu. Ya. Mana? Nggak main Champions League. Dan celakanya tuh sponsor juga Adidas tuh saya dengar kalau dia nggak masuk Champions League tuh ada pengurangan tuh. Ada klausulnya. Ada klausulnya. Ya, betul. Oh, come on. Coach Safi yang kita pikir pasti dibuang ternyata dipertahankan Iya. oleh Barca. Pasti lu nggak happy. Gue nggak happy. Jadi faktanya adalah Barca ini dapat duit, suntikan duit. Dapat 1,2 miliar euro. 1,2 billion dollars. Billion euro. Ya, tapi selama 10 tahun. Sudah dapat 120 setahun lah ya. 120 tahun Oke, dari Nike. Dari Nike perpanjang kontrak dan pada saat perpanjang kontrak dapat signing fee 100 juta Dari? Oh, Nike. Jadi artinya in advance. in advance. Jadi tahun pertama dapat 220 lah. Nah, gue nggak tahu apakah bayar di depan atau enggak, tapi si La Liga ini kan menerapkan keterbatasan pembelian berkat financial yang amburadul ini kan. Nah, keterbatasan dibebaskan. Oke. Jadi Barca sekarang bisa beli pemain. Apalagi bagusnya Barca Bebas. tuh, iya Kuci. Orang kalau diajak main Barca itu gaji apa kontrak kecil, gaji kecil aja mau. Orang masih mau, betul. Mau. Karena kan pride ya. Ya. Sama diajak Madrid. Iya, Gitu iya, loh. iya. Orang Garnacho aja mikir gue tuh pokoknya suatu saat akan bermain di Madrid. Iya. Berapapun gue dibayar. Iya, Itu berbeda dengan MU. MU kalau beli selalu mahal terus. betul. Dan gaji mahal terus. Dan ini yang membuat Xavi mau stay. Hmm. Jadi dia diberi garansi bahwa La Liga sudah fix. Perusahaan bukan yang mau stay apa enggak? Dia dipecat apa enggak dong, Kuci? Enggak. Stay atau enggak? Dia kan resign. Kontrak masih setahun. Dia resign ya? Iya. Sampai tahun depan dia mau mundur. Ya. Dan akhirnya disetujui. Terus dia kembali lagi karena Laporta bilang sama dia, kita dapat suntikan dari Nike. Oke. Dari La Liga, keterbatasan ini sudah dicabut. Oke. Jadi lu bisa beli pemain. Masalah dia, do you think he's a good coach? Enggak. Dia tuh Belum mencapai level mentoknya saya pikir. dia ya, tuh Coach, ya? 11-12 sama Arteta, nggak bisa lihat pemain. Dan terbukti kan, pemain-pemain yang dia beli banyak yang bapuk. Kalau dia bilang, iya dia menerbitkan Yamal, Pau, Kubarsi. Barca ini secara nggak sengaja atau terpaksa memainkan bocah-bocah kecil. Perform. Karena terlalu banyak yang Iya. cedera. Kebetulan mereka perform. Kayak MU lah ya. Kayak MU. Tiba-tiba pemain-pemain mudanya naik semua ya. Itu kalau Dambala. kalau Greenwood nggak masalah, Sancho nggak masalah, Martial nggak masalah. Anthony main bagus, Rashford nggak masalah, Garnacho nggak bakalan main. Kalau tengahnya bagus, Maino nggak bakalan main. Sekarang ada back baru lagi tuh, Kuambala segala macam. Keren Iya. juga, Kuci. Itu juga kalau Nggak nggak bakalan- banyak cedera di iya. belakang, kagak bakalan Iya. main. Jadi Sikon yang membuat Yamal sama Kubarsi main, sama Lopez, tapi Lopez gue nggak begitu suka. Jadi ya gue nggak happy. Siapa yang akan sampai diperpanjang. siapa yang akan pergi dari Barca, Coach? Frankie De Jong, saya pikir. Ya dan Kayaknya. mereka tetap harus jual karena mereka Untuk tetap nambahin butuh ya? untuk nambahin.
untuk bayar cicilan. Ya. Itu yang masih menghasilkan duit banyak itu Araujo sama Frenkie de Jong. Dan sekarang gue bilang ya bisa aja Frenkie de Jong cabut. Walaupun Xavi bilang enggak, Frenkie de Jong penting buat gue bla bla bla. Tapi kalau beli Jong saya pikir harganya tidak akan setinggi dulu ya. Kemarin kan agak belagu waktu dioper oleh Ten Hag. Enggak, kalau ada yang nawar Frenkie de Jong 100, gue rasa dia pindah. Wah 100 mah kemahalan, overprice Ya, lah. memang, cuman gue rasa dia bagus pindah. mainnya. Gue rasa dia akan pindah. Gitu. Pindah dengan harga di bawah itu. MU cuma dikasih 100 juga gitu. Masa hanya beli satu Frenkie de Jong? Ya. Tapi ini kan masalah supply and demand. Kalau banyak demand, supply-nya satu, ya jadi rebutan, harga naik. Apalagi sekarang udah ada Kobe ya. Aduh, Coach, Lewandowski, Lewi pasti akan dipertahankan ya. Masih bagus. What do you think? Enggak, gue bilang harus beli striker yang lebih mudah. Nambahin, tapi Lewi tetap. Sekarang kan punya si siapa itu pemain Brasil muda, itu enggak banget itu pemain. I mean, dia harus mencoba bermain sebagai winger. Dia terlalu kecil buat seorang striker. Kalau gue bilang mereka harus beli seorang striker. Beli back kiri, kalau bisa back kanan, karena Cancelo kan nggak tahu dibeli atau dibalikin. Ya. Cancelo gue bilang berapa match terakhir tuh bikin banyak blunder di belakang. How about Joe Felix? Dia itu kayak TAA. Nyerang ke depan bagus, defense-nya hancur-hancuran. Jadi harus beli seorang defender, wingback, back kiri, back kanan. Dan real striker. Kunde itu kan sebenarnya center back, sama real striker. Karena di tengah udah cukup lah. Felix? Winger oke. Felix Dibalikin nggak pernah main lagi, kayaknya dibalikin. Kecuali dijual nggak mahal. Kalau dijual harga pasar oleh ATM. Ambil. Ya oleh ATM. Tapi ATM kayaknya udah nggak mau dia juga. Jadi kemungkinan besar sih dijual. Orang ini selalu bermasalah dengan tim di mana dia main ya Coach ya. Diam-diam ya. Padahal ini pemain bagus loh. Cuman ya somehow dan harganya mahal banget. Ya terlalu mahal. ATM lo beli mahal. Iya. 120 masalah. Iya. Jadi kalau gue bilang Felix kalau seandainya kita berandai-andai 40-50 gue bilang ambil. Jadi suruh dia ya Rafinya juga. Rafinya itu sering cetak gol tapi nggak kelihatan satu pertandingan. Ya. Artinya tahun depan kalau kita lihat ya liga baru ya, kompetisi baru banyak sekali klub-klub besar yang butuh striker ya Coach. Ya. Betul. Arsenal, MU, Chelsea. Ya, Liverpool, katakanlah Liverpool bilang juga. Ya. Ngandelin Nunes nggak salah. Salah aja udah bermasalah nih Coach. Kemungkinan besar dia cabut juga. Ya. Barca. Ya. Ya, mungkin si ini juga masih butuh juga kan. Madrid udah beli Mbappe kan. Madrid udah beli Mbappe. Artinya PSG juga kehilangan striker loh. Ya. Makanya striker atau winger dan striker ini akan mulai berpindahan. Musim Jual mahal semua dong Coach ya. Ya. Akan jual mahal semua dong ya. Ya. Saya ngeliat ya striker Inggris yang papan-papan tengah bawah tuh keren-keren loh. Olise, Watkins segala macam itu. Ya keren tapi untuk level mereka suruh main di klub besar nggak yakin gue. Nggak yakin. Isak. Ya. Sama Isak juga. Isak waktu Castle dibantai sama Arsenal nggak kelihatan. Ivan Toney lagi. Dia main di Brentford. Ya. Gaya bermainnya oportunis. Suruh main di Arsenal atau di MU atau nggak bisa lah. Itu real striker Ivan Toney itu. Ya. Watkins sama terus Calvin Lewis apa itu yang Everton nggak juga. Banyak yang nggak banget. Tapi karena mereka bermain di klub kecil seolah-olah bagus. Belum tentu ya. Seperti gue sih nggak ngeliat. Mungkin kayak Trossard lah Coach. Iya. Wah sebelumnya galak banget. Begitu masuk Arsenal. Iya so-so aja. So-so aja lah. Kadang bagus kadang enggak gitu. Gue nggak ngeliat di Inggris ada seorang striker real bagus. Striker. Ya. Gue bilang yang diincar kan strikernya Leverkusen. Si Boniface. Iya. Strikernya Stuttgart yang dibilang bagus. Belum tentu juga Coach. Ya belum tentu juga. Terus si Vlahovic sama Osimhen. Osimhen nggak ada kabar lagi ya? Cedera kah?
Enggak main-main. Iya. Kemarin Tapi cetak kan gol wah penalti. dulu kayaknya striker terbaik dunia tuh Coach. Iya, dan ya Osimhen masih untuk gue salah satu striker terbaik dunia. dunia. Tapi Napoli kan lagi menurun. Jadi ya untuk gue sih ya semoga ke Arsenal. Tapi banyak yang incer dia. Dan Arsenal butuh striker. Kalau ngeliat gini Harry Kane tetap terbaik ya Coach ya. Ya. 43 gol Coach. Di liga yang baru gitu. Ya. Yang belum tentu sistemnya cocok untuk pemain dari Inggris kan. Dan kemarin cetak gol lagi walaupun dari penalti. Iya. Still oke lah. Ya. Betul. Hancur banget tuh. Cuma sampai kapan? Ini kan Sampai nggak mudah kapan? lagi kan ini Iya, iya, pemain. iya. Kalau gue liga tim-tim Inggris mendingan kembaliin Harry Kane aja lah. Enggak lah. Untuk pemain seumur dia terlalu mahal kalau gue. Tapi kadang-kadang ya iya ini harga kan urusan kedua nih Coach. Iya, iya. Kalau gue lihat kadang dulu saya bukan MU. MU itu dari dulu kadang-kadang ada striker-striker tua yang masuk di belakangan itu keren-keren loh. Iya, tapi cuma 1-2 tahun. Iya betul, cukup lah. Enggak lebih dari. Ya, Ya, that's cukup why lah. kembali Kalau lagi. tua ya, Iya, Ibrahimovic segala betul, macam tapi ya. kembali lagi ke harga. Iya. Worth it or not. Kalau Ibrahimovic dulu kan murah, dulu kan Iya, iya, low drop ya dapatnya gratis Iya. malah. Kalau yang gratis murah sih nggak masalah. Ya, Tapi kalau suruh bayar 80-100 buat pemain umur 31, 32, malah lo punya dah. ridiculous. But it happens dalam sepak bola. Ya, oke. Bolonya bikin kejutan ya, masuk UCL. Ya. Ini kan ganti Napoli, Atalanta tahun lalu lah kalau ikut ya, yang bagus ya. Bolonya gue sekali 2 kali lihat main, kalau gue bilang ya so-so aja. Nggak jelek tapi dibilang bagus nggak. Gue lebih suka Atalanta main. Atalanta lebih Tapi yang mereka lagi efektif aja dengan gol-golnya. Ya. Itu strikernya kan dari Belanda, Joshua Zirkzee, bekas Munchen. Oke. Mau di katanya diincar MU juga. Gue sih nggak yakin gue. Ini gimana? Thiago Motta akan kemana? Ya, yang jelas nggak ke Katanya Barca. diincar ke Inggris ya, banyak tim Inggris. Katanya diincar, cuman ya sekali lagi sama kayak si Xabi Alonso. Tahun pertama nothing. Kalau lu if you want to raise your level, Yap. stay di Bolonya setahun. Kayak Alonso stay di Leverkusen setahun lagi. Kita lihat tahun depan. Baru jadi. Kalau dia masih bisa Bertahan, bersaing, that's the real. artinya real value-nya udah achievement. oke. Iya. Kalau cuma setahun ya one season wonder. Ya dong. Karena tim-tim ini pasti jual-jualin pemain. Ya, Bisa nggak lu tetap bikin dengan sistem yang sama dengan pembelian pemain yang cocok? cocok. Itu yang susah jadi pelatih. Ya. Seperti Girona juga Coach ya. Wah, Ya. sempat mimpin Ya, gitu. ya. Tahun ini oke lah masuk top 4 Oke, ya. bagus. UCL tapi Iya. pemainnya di Girona Iya, lah. tapi tahun depan masih nggak. Iya. I mean, Arsenal itu kan beruntung nggak ada yang cedera dari pemain inti. Sampai sekarang. Iya, MU segambar yang cedera, balik cedera lagi, balik cedera lagi. Liverpool segambreng yang cedera. Chelsea segambreng yang cedera. City ada beberapa yang cedera. Arsenal pemain intinya nggak ada yang cedera. Ya. Coba kebayang nggak kalau si Havertz Saka, Odegaard sama Rice cedera, selesai itu selesai klub. juga. Selesai. Kenapa? Karena pelapisnya nggak memadai. masih optimis Arsenal juara? Selalu ada kesalahan. Ya kita nikmati aja lah. nikmatin Ya, aja lah. yang penting sisa 4 match sudah menang-menangin semua dan berharap City yang masih ada 5 match Kepleset kepleset. satu aja ya. Seri aja, Seri nggak satu. usah kalah, seri aja. Ya, ya. Gitu. Ya. Semoga biar seru. Biarlah. Biar gue bisa ke London. Setuju juga gue. Kalau bisa Masa jadi. City terus sih juara. Iya. Merah lah ya. Sama kasihan Nah, ini- coach buat Arsenal, anak gue Rico benar Arsenal, Tanto Wiaya penggemar Arsenal, Iya. biar dia happy. Iya, Tapi iya, itu iya. kalau Arsenal juara dia ngeledek gue tuh sadis itu coach. Kalau kita MU udahlah melupakan 4 besar udah gak ada peluang. Fokus ke masa depan aja. Iya, Liga malam Jumat udah cukup lah nanti kita. Dan ternyata Haaland itu tidak segarang yang kita kira ya di sekarang-sekarang. Udah banyak bisa Ya, dimatiin ya. agak turun tapi enggak lah. Gue tetap kita bilang Haaland musim ini jelek ya. Ya. Tetap top skor loh. Iya tahu. Yang lain juga ya. Ya,
Jadi sejelek-jeleknya Haaland tetap top skor. Yang lain coach itu merata coach. Iya betul. Yang nggak ada yang menonjol banget deh. Arsenal Iya. cetak gol paling banyak. Ya. Lebih banyak daripada itu. Iya. Gak punya real striker. Iya. Karena yang cetak gol merata. Merata. Betul. Ya, zaman dulu kan begitu tuh. Dulu kan City kan nggak punya striker merata tuh. Ya. Sekarang City ya. Oke, Coach. Jadi sekali lagi apapun yang terjadi, ini akan ditayangkan setelah timnas bermain melawan Irak. Ya, apapun hasilnya kita harus mengapresiasi ini pencapaian yang luar biasa. But we will win this game. Yes. Dan kalau prediksi kata hati, we can take this game. Ya, We can take this game. Ya, Absolutely. mestinya bisa lah. Bisa Menang. kita ambil lah. Menang kita, lolos kita. Amin. Ya, hidup timnas dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.